من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Kita bersyukur, Alhamdulillah. Subhanallah. Pagi ini di Jakarta hujan rintik-rintik, subhanallah. Kemarin kita sudah membahasnya ketika kita mendengar suara hujan, subhanallah. Sedang apa? Sedang bertasbih kepada Allah. Subhanallah. Ini yang harus kita biasakan. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan adalah memuji Allah. Yang kedua, salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu memberikan salam salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berdiri, duduk atau berbaring. Kita selalu memberikan salam salawat kepada beliau. Karena apa? Karena orang-orang yang selalu bersalam salawat pada Rasulullah SAW mendapatkan salam salawat dari Allah Azza wa Jalla. Itulah hadis Rasulullah SAW ketika itu Rasulullah SAW berjalan dengan Abdullah bin Auf. Kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW berhenti ketika berjalan. Tiba-tiba Rasulullah SAW sujud. Sujud begitu lama. Sahabat ini ya lama sekali. Jangan-jangan. Apa yang jangan-jangan? Jangan-jangan wafat Rasulullah wafat dalam keadaan sujud. Tetapi ditunggu begitu lama. Rasulullah SAW akhirnya bangkit dari sujudnya. Dan dilihat, ma bika ya Rasul, ma bika ya Abdurrahman bin Auf. Kenapa engkau ya Abdurrahman bin Auf? Karena lihatnya udah sedih sekali gitu kan. Ya Rasulullah jujur aja. Tadi saya pikir engkau adalah wafat. Ini kadang-kala kita melihat Rasulullah SAW, jangan-jangan Rasulullah SAW wafat ini. Tidak, ini adalah berita yang sangat menggembirakan. Apa itu? Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Jibril, Jibril memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Hai Muhammad, ini berita dari Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang memberikan salam salawat kepada engkau, maka Allah, jadi Allah akan menjawab kepada orang itu. Jadi ini adalah penghargaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara apa? Ketika memberikan salam salawat, maka Allah pun memberikan salam salawat kepada orang itu. Dijawab oleh Allah. Ini maka itu kita harus banyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bertanya, tahukah kamu al-bakhil? Al-bakhil, tahu ya Rasulullah. Sahabat bertanya, dijawab, tahu ya Rasulullah. Al-bakhil itu orang yang tidak memberikan sesuatu. Bukan, al-bakhil itu bukan itu. Al-bakhil adalah orang apabila mendengar namaku, tapi tidak memberikan salam salat kepada. Nah, jangan sampai kita mendengar nama Rasul, diam saja. Ya. Jangan sampai kita mendengar nama Rasul, diam aja. Ini harus kita yakini bahwa apa yang kita lakukan ini, dikit-dikit salam salat. Maka itu banyak orang lupa salam salawat, banyaklah bersalawat kepada Rasulullah SAW dan beristighfar. Dua ini penting sekali, salawat dan istighfar. Salawat dan salam istighfar itu menyebabkan kita menyelesaikan seluruh problematika kehidupan kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan salam, salawat dan keberkahan. Barik itu berkah. Sebagaimana kita kalau duduk tahiyat akhir,
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik. Barik. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, banyaklah istighfar dan salam salawat sehingga kita mendapatkan kemudahan dalam segala urusan kita sesuai dengan surat Al-Anfal ayat 33. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Baik, kembali lagi kemarin kita sudah membahas beberapa ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Yuk kita baca lagi selain surat Al-Hadid. Kemarin kita sudah membaca surat Al-Hadid. Kita akan share beberapa ayat suci Al-Quranul Karim. Ya. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah surah Al-Hasyr. Perhatikan apa bedanya dengan surah Al-Hadid. Mirip, bedanya huruf ma saja. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kalimatnya sabbaha. Siapa yang bertasbih? Siapa yang bertasbih? Ma. Ada dua ma di sini. Semua yang di langit dan semua yang ada di bumi. Ini redaksi Al-Quran, Masya Allah. Surat apa? Surat Al-Hasyr. Surat yang ke-59 di sini. Surat Al-Hasyr, surat 59. Semua yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Kita melihat langit dan bumi, apapun yang kita lihat. Ini surat apa? Surat Al-Hasyr ayat pertama. Kemarin kita bahas surat Al-Hadid. Nah, ini surat Al-Hadid. Surat 57. Tadi surat 59. Sama. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Tidak ada maknanya. Wa huwal azizul hakim. Ini surat Al-Hadid. Ayat yang pertama. Yang tadi surat Al-Hasyr. Nah, ini surat Al-Hadid. Sini surat Al-Hadid. Nah, surat Al-Hadid. Yaitu surat yang ke-50. Tadi surat Al-Hasyr, surat yang ke-59. Sama mirip. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Surat As-Saff, surat Saff, surat Saff. Sama. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Surat yang ke-61. Jadi tadi surat yang ke-59, surat yang ke-57, dan surat 61. Redaksinya mirip. Ini sama persis. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma. Semua yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini perintah secara tidak langsung. Kemarin kita sudah bahas ketika kita memuji Allah, kembalikan pada diri kita. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, tidak merasakan sesuatu. Ya Allah, Engkau Maha Besar. Saya, nah itu yang harus kita bangun. Subhanallah, Maha Suci Engkau. Jangan merasa benar terus. Jangan merasa hebat. Ya Allah, pasti aku ada salah. Ada khilaf, ya Allah. Nah itu tasbih. Nah, ini kadang-kala kita berzikir hanya satu arah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maksudnya Allah Akbar, Allah Akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hanya satu arah. Harus dibalikkan kepada diri kita. Subhanallah. Maka ketika kita lihat, redaksi surah Al-Hasyr, awal surah Al-Hasyr, awal surah Al-Hadid, awal surat Saff, semuanya bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Langit dan bumi serta isinya bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Tidak cukup sampai di situ. Nah ini yang kadang-kadang kita lupa. Saya bagaimana? Apakah saya bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla? Apakah saya mengagungkan dan membesarkan Allah? Nanti kita lihat surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat 44. Kita baru tertegun. Allah. Kadang-kala kita melihat sesuatu adalah sesuatu. Kemarin kita lihat makanan ini dari Engkau ya Allah. Minuman ini dari Engkau. Itu pelajaran pertama. Tauhid rububiyah. Rabbun adalah yang mencipta. Rabbun adalah yang mengatur. Rabbun adalah yang menghidupkan. Ini kita tahu. Subhanallah. Kadang-kala kita lupa. Ini belum selesai pelajaran ini. Tauhid rububiyah. Kalau saya ngeliat tangan kita, ya Allah ini dari Engkau ya Allah. Milik Engkau. Tubuh saya milik Engkau ya Allah. Subhanallah. Bahkan kita ini bodoh. Dari nol. Tidak tahu apa-apa. Allamal insana malam
Ya alam, Allah ngasih ilmu. Kita lahir tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbicara, eh, tidak bisa berjalan. Lama-lama diberikan kekuatan oleh Allah sehingga kita bisa berjalan. Eh, Kita punya ilmu. Ini dari siapa? Dari Allah. Terus lama-lama kita mempunyai banyak, termasuk mempunyai pasangan hidup, termasuk kita dikasih anak. Subhanallah. Lihatlah ini semua dari Allah, yang memiliki Allah, yang mengatur Allah. Ini kemarin-kemarin sudah 1 bulan ini kita sudah membahas tauhid rububiyah. Tidak cukup sampai di situ. Subhanallah. Sampai pun ini rumah Anda, ini milik Allah, bukan milik kita. Tidak cukup sampai di situ. Bagaimana selanjutnya? Nah, ini yang kita harus bahas, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita lupa bahwa apa yang kita lihat semuanya dari Allah. Lanjutkan, lanjutkan. Lanjutkan apa? Ya Allah, ini sedang bertasbih. Langit dan bumi semua sedang bertasbih. Kemarin kita sudah membahas soal hadid awal, soal hasyr tadi, soal saf. Awal ayat ini semua bertasbih, langit dan bumi serta isinya bertasbih. Sekarang surah Al-Isra, perhatikan. Tusabbihu lahu samawat sab'u wal ard wa man fihin. Ini yang ungkapan ini kemarin kita sudah bahas juga, redaksi doa ketika kita tahajud. Ya. Nah, ini redaksi tusabbihu lahu semua as-samawat sab' itu langit tujuh langit lapisan langit yang 7 dan bumi semua yang ada di dalamnya mengagungkan Allah, membesarkan Allah, bertasbih pada Allah. Subhan. Kemarin kita sudah bahas tauhid rububiyah. Kita ngeliat tangan kita dari Allah. Kita ngeliat di depan kita ada pohon, pohon ini dari Allah. Kita ngeliat makanan kita, depan saya ini ada garam, ya. Ada garam numpuk di Subhan. Karena kita lagi berzikir, kan? Dia ada interaksi antara kita dan garam. Oh ya, iya. Depan saya ada apa lagi? Ada sapu lidi depan saya. Subhan. Ini siapa yang menciptakan ini? Dari Engkau ya Allah. Ini garam dari mana? Dari Engkau. Tidak cukup. Tidak cukup. Dia sedang bertasbih kepada Allah. Nah, semua yang di langit semua serta seisinya. Waman fihin. Waman fihin itu artinya adalah semua yang ada di dalamnya, siapapun yang ada di dalamnya. Kalimatnya man. Kalau tadi ma, apa bedanya? Tadi sabbahalillahi ma fis samawati wa ma itu sesuatu. Semua bertasbih apapun yang ada di langit dan di bumi, apapun bentuknya. Nah, di sini lain lagi redaksi kalau kita secara bahasa gitu kan. Siapapun waman fihin harusnya begitu. Artinya apa? Semua siapapun yang ada di dalamnya. Kadangkala man, kadangkala ma. Man ini siapa? Berarti apa? Seakan-akan Allah memberikan isyarat ini mereka punya seperti manusia juga berzikir, bertasbih. Semua yang ada di dalamnya. Harusnya semua siapapun yang ada di dalamnya. Kalimatnya man. Man itu siapa? Jadi di sini kita lihat langit 7 dan bumi semua yang di dalamnya bertas. Ditekankan lagi wa in min syai'in. Wa in itu min illa. Ini ada kalimat illa, dispensasi. Artinya apa? Tidak ada satupun kecuali. Berarti penekanan yang dahsyat dalam bahasa Arab taukid. Ini taukid yang dahsyat, bentuknya kalimat taukid berkalimat. In dengan illa sama la ilaha illallah. Illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Illa. Di sini penekanan illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Tidak ada satupun kecuali yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihum. Semua bertasbih kepada Allah, tapi kalian tidak paham bagaimana bertasbih. Subhanallah. Innahu kana haliman ghafura. Haliman ghafura. Allah maha penyantun, maha lemah lembut, dan maha pengampun. Artinya apa?
di sini betapa banyak kita tidak bertasbih kepada Allah. Jadi ini penting. Tidak ada satupun tidak bertasbih. Semua bertasbih. Kita tidak bertasbih kepada Allah. Semut bertasbih kepada Allah. Burung bertasbih kepada Allah. Daun bertasbih kepada Allah. Batang, ranting, dan pohon itu semua bertasbih kepada Allah. Kita tidak bertasbih kepada Allah. Maka Allah pengampun. Ayo kita bertasbih. Subhanallah. Subhanallah. Ini penting sekali Bapak Ibu insya Allah SWT. Artinya apa? Kita ini tidak mengerti tasbih mereka. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Mungkin kita dengar suara jangkrik. Krik, 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 krik. Itu sedang bertasbih. Subhanallah. Sedang bertasbih. Kita ingat burung. Burung-burung. Sedang bertasbih. Ikan yang berjalan. Sedang bertasbih. Tapi kita tidak paham tasbihnya. Karena semua bertasbih. Tidak ada satupun, lihat kata-kata ini, tidak ada satupun kecuali senantiasa bertasbih kepada Allah. Kenapa kalimat senantiasa? Karena di sini fi'il mudhari yusabbih. Yusabbih itu adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu selalu bertasbih, tidak ada henti-hentinya. Subhanallah. Tidak cukup sampai di situ. Bapak Ibu insya Allah Subhanahu wa taala, perhatikan di sini. Ketika kita melihat langit dan bumi serta mengagungkan Allah, semut mengagungkan Allah, cicak walaupun itu disuruh dianjurkan untuk dibunuh gitu kan, burung, suara apapun gitu. Mungkin anjing menggonggong sedang memuji dan bertasbih kepada Allah. Angin bertasbih kepada Allah. Di depan saya, seandainya di depan saya ada garam, dia sedang bertasbih kepada Allah. Kok gitu? Itu redaksi Al-Quran. Tidak cukup sebegini, kembalikan pada diri kita. Saya banyak lupa berzikir. Burung lebih banyak berzikirnya daripada kita. Semut yang tidak ada matinya, seakan-akan dia tidak pernah tidur. Sedang berzikir bertasbih. Kita tahu kisahnya Nabi Sulaiman. Ketika kita subhanallah, maha singgo ya Allah. Dahsyat. Tidak ada kekurangan setitik pun bagi Allah. Saya punya kekurangan. Jangan sampai tasbih kita tidak manfaat buat diri kita. Subah, 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 subah. Subah, subah, subah. Apa itu subah, subah? Ya Allah, engkau maha suci. Aku ya Allah pasti punya salah. Punya khilaf. Jangan merasa benar terus. Merasa hebat. Wala tuzakku anfusukum. Jangan merasa Anda suci. Sebat apapun pasti manusia punya dosa. Kullu bani Adam khata. Ini hadis. Semua pasti salah. Yang tidak salah hanya satu. Allah Azza wa Jalla. Maka itu ketika orang bersalah, pasti Allah Maha Pengampun, Ghafur yang tadi. Subhanallah. Jangan sampai ketika kita bertasbih, kita tidak mengembalikan pada diri kita. Jangan sampai kita berzikir, tidak mengembalikan pada diri kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saya, nothing. Subhanallah. Betapa banyak orang berzikir tapi dalam perilakunya inilah saya, merasa terhormat, merasa dihargai, saya orang pinter, saya punya ide, saya punya titel, saya punya jabatan, saya punya kedudukan, saya punya bla bla bla. Nauzubillah min dzalik. Mayoritas manusia tanpa disadari mereka melakukan kemusyrikan. Sebagaimana Rasulullah SAW sedang ingatkan, hati-hati kamu dengan kemusyrikan, karena kemusyrikan tidak terasa, lebih tersembunyi, akhfa, lebih tersembunyi dari apa? Dari langkahnya semut di atas kaki apa kulit kita. Jadi kalau semut berjalan di atas kulit, kadang-kadang kita tidak merasakannya. Nah, kemusyrikan itu lebih daripada itu, lebih tersembunyi. Maka hati-hati itu tutur kata kita ketika kita ngomong di WA, menunjukkan who am I, ketika kita ngomong langsung offline, berbicara dengan orang lain, jangan sampai menunjukkan who am I, merasa paling pintar, merasa paling hebat. Kadangkala titel itu pun menjadikan kita musyrik. Musyrik dalam arti apa? Membesarkan diri kita. Kadangkala jabatan menyebabkan kita musyrik. Kadangkala kecantikan menyebabkan kita musyrik. Saya lebih cantik dari dia. Dia lebih jelek dari saya. Astagfirullahaladzim. Padahal yang menentukan wajah siapa? Allah. Bisa saja Anda dilahirkan di negara mana yang kulitnya berbeda dengan kita. Allah yang menentukan. Dia pun punya wajah, tidak punya pilihan. Dikasih Allah wajah seperti itu, ya diterima.
Subhanallah, itu bukan pilihan. Ada orang lahir dalam keadaan tidak punya tangan, ada orang lahir dalam keadaan tidak punya kaki, ada orang lahir dalam keadaan tidak punya mata, tidak bisa melihat. Jangan Anda hina, itu adalah ketentuan Allah. Anda pun dikasih Allah, dikasih Allah, dikasih Allah. Subhanallah, jangan merasa paling hebat. Maka membesarkan diri kita adalah menjadikan adanya sekutu bagi Allah. Maka itu ketika kita bertasbih, ya Allah Engkau Maha Suci, saya pasti ada salah. Astagfirullah. Jangan merasa hebat. Maka berzikir yang membangun karakter, membangun akhlak kita. Sehingga kita menjadi orang yang sangat dicintai oleh Allah. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, orang-orang beriman, siapa yang paling hebat di antara orang beriman? Ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Subhanallah. Maka ketika orang itu paling baik akhlaknya, redaksi Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Anda tahu kalimat mulia? Yang paling mulia di mata Allah yang paling bertakwa. Siapa orang bertakwa? Orang yang bertakwa selalu merasa bersama Allah. Dia merasa kecil karena sedang bersama Allah. Dia ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, astagfirullah. Tapi sebagai manusia, kadang-kala ada hawa nafsu. Ingat lagi, astagfirullah, ini nggak boleh ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Nah, itulah tasbih. Kalau merasa benar terus merasa paling soleh, merasa paling suci. Nah, tasbihnya tidak manfaat. Maka tasbih itu mengingatkan kita keterbatasan kita. Ketidakberdayaan kita. La haula wa la quwata illa billah. Nah, sekarang sudah meningkat. Pelajaran kemarin tauhid rububiyah, ngeliat makanan ada tahu, ada tempe. Ini dari Engkau ya Allah. Ini kedelai dari siapa? Allah. Allah yang menciptakan dari tumbuh-tumbuhan besar. Itu ditanam di mana? Di Amerika. Dibawalah ke Indonesia jadi tempe. Subhanallah. Kita ini pengimpor apa tempe dari luar. Tahu juga begitu. Jadi tumbuh-tumbuhan ini siapa menciptakan? Falyanzur insanu ila tu'ami. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hei manusia, lihat makan yang Anda makan. Anna sababna al-ma'a sabba. Thumma syaqqaqna al-ardha syaqqa." Hei, lihat itu. Aku yang menurunkan hujan, kemudian kami tumbuhkan, kami belah bumi, tanah, kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, biji-bijian. Nah, ada uh, kedelai kita makan diolah oleh manusia, alamal insana malam ya alam. Allah ngasih ilmu sehingga jadilah tempe, jadilah tahu, jadilah makanan-makanan dari kedelai. Apa yang terjadi? Ya Allah, ini dari Engkau. Ya Allah, ini dari Engkau. Lanjutkan ilmunya. Lanjutkan ilmunya. Kedelai itu sedang bertasbih. Tahu tempe itu sedang bertasbih. Tapi Anda tidak tahu bagaimana tahu itu bertasbih kepada Allah. Subhanallah. Tapi Anda tidak tahu bagaimana tempe itu bertasbih kepada Allah. Depan kita ada tahunya dikasih garam. Garam sedang bertasbih kepada Allah. Tapi Anda tidak tahu bagaimana garam itu bertasbih. Jadi ketika kita melihat garam langsung berzikir. Kenapa? Anda berzikir, itu garam sedang bertasbih. Tahu sedang bertasbih. Tempe sedang bertasbih. Minuman saya, depan saya ada air. Ya Allah sedang bertasbih. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi semua yang kita lihat adalah tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun kecuali sedang bertasbih. Tapi kita tidak mengetahui bagaimana tasbihnya mereka. Kita tidak tahu apakah garam tasbihnya sebagaimana manusia. Tentu ini rahasia Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini kita bisa menambah ilmu dan meningkatkan ilmu setelah tauhid rububiyah. Ternyata tidak cukup sampai di situ, kita terus bertasbih. Mudah-mudahan ini manfaat buat bapak-bapak ibu semuanya, walaupun sedikit, mohon maaf tadi karena hujan ya, jadi agak terlambat kita ngajarnya. Mudah-mudahan ini menjadi pahala buat kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.